Puji Tuhan, bersyukur di pagi hari ini kalau kita boleh ada dengan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan kita di dalam Amsal pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-29. Amsal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-29, saya memberikan judul yaitu rencana Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat keseluruhan dari pasal 19 ini adalah kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Ya, Amsal pasal 19 ini adalah kumpulan dari Amsal-Amsal Salomo, di mana pasal 19 ini berisi tentang nasihat, tentang bagaimana kita mau hidup berakal budi dan tentang memiliki belas kasihan. Ya, kita mau hidup berakal budi dan kita hidup memiliki belas kasihan. Dan saya tidak akan membahas keseluruhan dari pasal 19 ini, tetapi saya ingin membahas di Amsal pasal 19 ayat yang ke-21. Ya, ini yang merupakan ayat pokok kita pada pagi hari ini, Amsal 19 ayat yang ke-21. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang sedang mengikuti doa pagi pada saat ini, mari kita sama-sama membaca ayat ini. Amsal 19 ayat 21. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Haleluya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini adalah ayat yang menjadi kekuatan bagi saya akhir-akhir ini. Ya, ayat yang menjadi kekuatan bagi saya akhir-akhir ini. Di mana ketika saya mendapatkan Amsal 19 ini untuk dibahas, saya langsung mengambil ayat ini. Ya. Ayat yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya, dalam saya menjalani kehidupan ini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, apakah manusia tidak boleh membuat rencana jika keputusan Tuhanlah yang terlaksana? Ya, kalau kita membaca perikop atau ayat dari Amsal 19 ini di ayat yang ke-21 yang tentunya timbul dalam hati kita. Apakah manusia tidak boleh membuat rencana jika keputusan Tuhanlah yang terlaksana? Ya, tentunya jawaban bagi kita boleh. Kita boleh membuat rencana. Tetapi tentunya dengan menyesuaikan rencana kita dengan keputusan Tuhan. Kita boleh membuat rencana, tetapi yang akan keluar yaitu rencana atau keputusan daripada Tuhan sendiri buat kehidupan kita. Dan pertanyaan lagi buat kehidupan kita, keputusan Tuhan itu apa tentang diri kita? Ya, kalau misalnya yang keluar adalah keputusan Tuhan itu apa tentang diri kita? Ya, Dia menciptakan kita dengan sebuah keputusan. Tentunya supaya apa? Supaya kehidupan kita ini berhasil. Supaya kehidupan kita ini berhasil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika manusia diciptakan, Tuhan sudah menaruh rencana di dalam kehidupan manusia. Tuhan sudah menaruh rencana di dalam kehidupan manusia. Dan ketika manusia membuat rencana, Tuhan mau rencana yang ada di dalam, yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan manusia itu yang terlaksana, yang akan terlaksana. Tentunya membawa keberhasilan di dalam kehidupan manusia. Jadi rencana Tuhan itu sudah ada sejak manusia diciptakan. Tuhan sudah taruh dalam kehidupan manusia. Dan kita lihat di dalam Amsal 16 ayat yang keempat, di sana dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu
untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, jadi Tuhan sudah membuat rencana untuk segala sesuatu. Bahkan dikatakan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Itulah tujuan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Dan orang benar dibuat Tuhan yaitu untuk berhasil, untuk diberkati. Itulah tujuan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Ya. Yang menjadi juga pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita mengetahui keputusan Tuhan atau rancangan Tuhan itu atau tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengetahui keputusan Tuhan atau rencana Tuhan atau tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada 3 poin yang ingin saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama yaitu membuat rencana bukan rencana yang jahat. Kita membuat rencana bukan rencana yang jahat. Kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita melihat bahwa rencana Tuhan itu bukan rancangan yang jahat bagi kehidupan manusia, tetapi rencana yang baik. Ya, kita lihat bagaimana rancangan Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dalam setiap kehidupan manusia. Dikatakan bukan rancangan kecelakaan. Demikian juga hendaknya kita ketika kita membuat rencana, hendaknya kita mengikut Tuhan. Bukan sesuatu rencana yang jahat, tetapi rencana yang penuh dengan harapan. Kita melihat contoh rencana untuk berbuat jahat. Kita melihat nasihat dari Ahitofel yang digagalkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-31, 2 Samuel 15 ayat yang ke-31, di sana dikatakan ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Kita melihat bagaimana nasihat Ahitofel yang digagalkan oleh Tuhan. Ini membuat nasihat Ahitofel membuat bagaimana Absalom dia ingin mengkudeta Daud, ya. Dan kita melihat Absalom dia mengikuti nasihat dari Ahitofel. Tetapi ketika Daud mengetahui hal itu, dia ingin supaya rencana itu digagalkan oleh Tuhan. Sehingga Daud berkata, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Segala sesuatu rencana yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan digagalkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menaruh dalam kehidupan kita, yaitu rancangan yang baik. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang kedua, poin yang kedua, yaitu rancangan Tuhan tidak boleh dibangun di atas kesombongan. Ya, rancangan Tuhan tidak boleh dibangun di atas kesombongan. Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Ayat yang ke-13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini adalah besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.
Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, kita melihat dari pembahasan ayat ini bagaimana ketika Tuhan menaruh rencana Tuhan dalam kehidupannya, dia tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan. Dia berniat untuk melakukannya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dia tahu, dia mengetahui akan rencana Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan itu adalah salah di mata Tuhan. Jadi setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan. Mari kita mau jalani dengan penuh kerendahan hati. Mari kita bangun dengan penuh kerendahan hati. Jangan penuh dengan kesombongan. Karena apa yang kita megahkan di dalam kehidupan ini adalah salah. Poin yang ketiga yaitu tidak boleh melawan Tuhan. Tidak boleh melawan Tuhan. Kejadian 11 ayat yang ketiga sampai yang keempat sampai yang keenam saya akan bacakan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 5 dan 6. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kita tahu di dalam Kejadian pasal 11 ini bagaimana anak-anak manusia berusaha untuk membangun sebuah menara. Ya, itu dikatakan adalah menara Babel. Mereka ingin membuat satu menara supaya apa? Tujuannya supaya mereka itu tidak terserak. Mereka itu berada dalam satu tempat. Tetapi apa yang terjadi? Rencana Tuhan lain dalam kehidupan mereka. Tuhan ingin supaya mereka tersebar ke seluruh bumi. Tuhan menggagalkan rencana mereka. Apa yang Tuhan sudah rencanakan, jangan biarkan kita untuk melawan Tuhan. Karena ketika kita melawan Tuhan, dalam rencana Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan gagalkan. Pertanyaan bagi kita pada saat ini, apa yang sebaiknya kita lakukan sesudah kita membuat rencana? Apa yang sebaiknya kita lakukan sesudah kita membuat rencana? Yang pertama, yaitu kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat yang ketiga dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita mau serahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat. Dan hikmat Tuhan itulah yang membawa kita kepada rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang akan terlaksana di dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, yaitu apa yang sebaiknya kita lakukan. Buatlah rencana yang mempermuliakan Tuhan. Kita buat rencana yang mempermuliakan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, biarlah itu mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita melihat contoh di dalam Kisah 9 ayat 39, Bapak Ibu bisa membacanya, bagaimana kisah tentang Dorcas yang semasa hidupnya berbuat baik. Ketika didapati bahwa dia sudah meninggal, orang-orang mengingat akan bagaimana kebaikan Dorcas. Dia membuat baju atau pakaian yang begitu banyak untuk orang-orang.
Dan itu dihargai oleh orang-orang pada saat itu. Artinya Dorcas dalam rencana Tuhan, dia mempermuliakan Tuhan. Dia menjadi berkat. Yang ketiga, yaitu rencana yang sesuai dengan talenta. Rencana Tuhan yang tentunya sesuai dengan talenta. Talenta yang kita miliki membawa kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam Kolose 4 ayat 14 di sana, yaitu tentang tabib Lukas. Bagaimana Lukas ini seorang dokter, dan dengan rencana Tuhan, Tuhan pakai dia untuk ikut bersama-sama dengan Paulus dalam melayani Tuhan, dengan Petrus untuk melayani Tuhan. Dan kita yang melihat contoh yang kedua dalam Kisah 18 ayat yang ketiga, yaitu tukang kemah. Kita tahu mereka adalah Priscilla dan Aquila. Mereka mempunyai talenta, dan talenta itu yang membawa mereka kepada rencana Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dalam kita membuat rencana, marilah kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Dan rencana itu yang mempermuliakan nama Tuhan, membuahkan hasil, menjadi berkat bagi orang lain. Dan setiap talenta yang kita miliki, kita pakai untuk berjalan dengan rencana Tuhan. Sebagai kesimpulan, marilah kita buatlah rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita mau menyerahkan itu, segala rencana kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang terlaksana di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini.